Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Hendro Darmono. Saya merupakan siswa SMA Dek, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Dan saya kali ini akan mempresentasikan rancangan penelitian saya yang bertemakan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kapal berdasarkan hukum fisika yang dibimbing oleh Putri Citra Dewi SPD GM. Saya akan menjelaskan apa saja yang ada di ringkasan saya ini. Jadi, ada berbagai macam faktor yang mempengaruhi kinerja kapal. Faktor tersebut terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Baiklah, faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi kinerja kapal yang berasal dari dalam kapal itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang mempengaruhi kinerja kapal yang berasal dari luar kapal itu sendiri, atau berasal dari cuaca kah, atau dari lingkungan kah. Saya akan memberikan contoh-contoh faktor internal. Di antaranya itu besar horsepower. Nah, tunggu dulu. Horsepower di sini adalah daya yang dihasilkan oleh mesin. Satuan yang digunakan biasanya adalah horsepower yang disingkat sebagai HP. 1 HP itu sama dengan 746 watt. Itu merupakan hasil pembulatan. Selanjutnya adalah tipe mesin yang digunakan, dimensi atau ukuran kapal, bentuk haluan. Nah, di sini bentuk haluan itu terbagi lagi. Ada haluan yang berbentuk seperti runcing dan ada yang berbentuk seperti lebar. Itu tergantung dari kemauan pemilik kapal itu sendiri. Bentuk lambung kapal ini pun juga terbagi. Ada yang berbentuk huruf V dan ada yang berbentuk huruf U. Dalam bahasanya yaitu runcing atau juga melengkung. Itu juga tergantung dari pemiliknya, dimensi atau ukuran baling-baling yang digunakan. Sedangkan faktor eksternal berupa hambatan seperti gelombang, hambatan viskos, hambatan tahanan viskos, hambatan gesek, dan arus bawah. Oleh karena itu, di sini saya berpesan diperlukan beberapa analisa ilmiah yang nantinya akan menghasilkan suatu desain kapal yang ideal untuk menghadapi kondisi cuaca yang berubah-ubah ini. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah pengumpulan informasi dan data-data yang berkaitan dengan topik, seperti penyajian berbagai macam dimensi serta massa yang dimiliki oleh kapal, jenis mesin yang digunakan, serta kecepatan angin dan arah serta pengaruh air. Di sini saya berharap adalah mampu menjelaskan keterkaitan antara massa kapal, massa beban yang dibawa oleh kapal, volume kapal yang tercelup ke dalam air laut, massa jenis air laut, dan dimensi kapal. Dalam penelitian ini, saya juga mengharapkan agar mampu menjelaskan faktor-faktor yang meningkatkan atau memperlambat sebuah kapal. Tujuan saya adalah mengatasi masalah yang berkaitan dengan operasi dan kinerja suatu kapal, menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja kapal, dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi besar kecepatan tersebut. Selanjutnya, saya akan menerangkan latar belakang penelitian saya. Kapal merupakan suatu alat transportasi yang berada di lautan dan dikendalikan oleh sebuah mesin. Faktor-faktor yang dapat mengaruhi kerja sebuah kapal dalam penelitian ini, saya akan lebih menitik beratkan pada faktor yang dapat dihitung secara matematis dan juga berkaitan dengan hukum fisika.
Adapun berbagai macam faktor tersebut sudah saya terangkan sebelumnya. Ada faktor internal, ada pula faktor eksternal. Faktor internal tersebut antara lain daya mesin, as propeller, bentuk haluan, dan lain-lain. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang mempengaruhi kinerja kapal yang berasal di lingkungan alam. Saya akan menjelaskan dulu, apa itu daya mesin. Daya mesin itu biasanya didefinisikan sebagai energi per waktunya. Mesin di sini bermacam-macam. Ada mesin daratan dan ada mesin marine, atau biasanya disebut marine. Di sini mesin-mesin tersebut tergantung dari pemilik kapal tersebut. Berdasarkan data-data yang saya kumpulkan dari PT Sumber Samudra Jaya Mandiri, saya mendapatkan daya mesin tersebut. Mesin yang digunakan itu adalah mesin Nissan RF10. Jadi mesin Nissan RF10 itu terdiri dari 2 unit dalam kapal tersebut. Itu nanti ada ya di data-data saya. Nanti saya akan terangkan tersebut. Ada bagian tersebut. Beserta as propellernya juga ada dan bentuk haluan. Sekarang saya langsung saja ke tujuan dari penelitian. Adalah membuat pengoperasian sebuah kapal agar menjadi lebih baik, mengatasi berbagai faktor yang menghambat kinerja kapal, mengatasi macam-macam kendala pada kapal. Manfaat dari penelitian ini adalah membantu para pelaut dalam mengoperasikan kapal dengan lebih cermat. Saya akan menerangkan perumusan-perumusan masalah. Bahasan-bahasan pokok dalam penelitian kali ini adalah apa pengertian dari kapal. Apa saja bagian-bagian dari kapal tersebut. Serta apa saja faktor-faktor yang menghambat atau mendukung kerja suatu kapal. Langsung ke studi pustaka ya. Di sini memang studi pustaka itu merupakan jawaban dari semua pertanyaan-pertanyaan ini. Baiklah, akan saya lanjutkan. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan oleh tenaga angin, tenaga mekanik, atau energi lainnya. Di sini jadi kapal itu merupakan kendaraan apa saja yang berlayar di laut asalkan itu mengapung di air dan juga beroperasi di air laut. Adapun bagian-bagian dari kapal yang perlu diperhatikan seperti berikut. Ini bentuk-bentuk dari kapal ya. Di sini kapal-kapal gambar kapal-kapal ini saya dapatkan datanya dari PT Samudra Jaya Mandiri. Nah, ini dia bentuk-bentuk kapalnya. Baiklah. Di sini saya sudah berikan keterangan nomor 1, 2, 3, dan 4. Ini saya terangkan untuk menjelaskan bagian-bagian dari kapal tersebut. Di sini sudah saya terangkan ya. Top deck, navigation deck, main deck, below main deck, dan ya ini semuanya sudah saya terangkan di sini ya. Kemudian ada banyak istilah yang berkaitan dengan kapal. Salah satunya yaitu displacement. Displacement di sini adalah volume kapal yang tercelup ke dalam air dikalikan dengan massa jenis air. Ini bisa disebut massa air. Massa volume kapal. Massa kapal itu lebih tepatnya. Bukan volume air. Jadi
Di sini makanya saya menerangkan di sini satuannya satuan ton. Baiklah, penentuan displacement juga didapatkan berdasarkan data dari laboratorium hidrodinamika. Nah, jenis-jenis mesin yang digunakan pada kapal. Ada mesin daratan dan mesin marin. Saya akan menjelaskan apa perbedaan antara mesin daratan dengan mesin marin. Biasanya mesin daratan itu kualitasnya lebih kurang dari mesin marin dalam hal kelautan. Karena mesin marin ini biasanya dipakai khusus untuk orang-orang kelautan di kapal. Baiklah, selanjutnya saja lagi ada alat-alat navigasi juga turut membantu. Seperti radio detection and ranging. Ini adalah kepanjangan dari singkatan radar. Radio Kompas Global Positioning System. Nah, Global Positioning System. Global Positioning System ini kalian sudah pada tahu ya, Global Positioning System ini. Jadi ini merupakan kepanjangan dari singkatan GPS yang sering kita pakai seharian untuk menentukan posisi kita serta menentukan tempat-tempat yang kita tuju. Di sini Global Positioning System biasanya ditunjukkan secara detail tempat-tempat apa saja yang ingin kita tuju. Itulah juga gunanya Global Positioning System dalam alat-alat navigasi. Biasanya untuk membantu para awak kapal untuk membantunya mereka menunjukkan arah kemana mereka akan pergi, kemana mereka menuju. Baiklah, saya lanjutkan kepada istilah-istilah serta beberapa pengertian yang berkaitan dengan kapal. Seperti light weight atau LWT singkatannya ya. Adalah berat baja kapal atau bobot mati dari suatu kapal dari perhitungan saat kapal kosong. LWT didefinisikan sebagai displacement dikurang DWT atau deadweight tonnage. Ini ya rumusnya ya. Sedangkan DWT atau deadweight tonnage adalah berat muatan, bahan bakar, dan lain-lain. Di sini berdasarkan aljabar saja ya kita tentukan. DWT tinggal pindah ke ruas kiri serta LWT pindah ke ruas kanan. Jadi makanya rumusnya seperti ini. Adapun gross tonnage. Jadi gross tonnage adalah perhitungan volume semua ruangan yang berada di bawah geladak kapal ditambah dengan volume ruangan yang tertutup yang terletak di geladak kapal ditambah dengan isi ruangan beserta semua ruangan yang tertutup atau terletak di geladak kapal paling atas. Atau bisa kita definisikan sebagai volume total dari keseluruhan kapal. Di sini GT atau gross tonnage didefinisikan sebagai K1 dikalikan dengan total volume dari semua ruangan tersebut. K1 di sini sudah saya definisikan ya rumusnya. Dan di sini saya sudah cantumkan apa saja yang diketahui dari rumus ini. Lanjut kepada metodologi penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut. Saya sendiri nih ya, saya pakai kata-kata saya. Saya mengumpulkan data-data tentang topik ini dengan mencari informasi yang lengkap menggunakan metode wawancara terhadap pemilik kapal berdasarkan pengalamannya. Berdasarkan hasil data yang dikumpulkan, saya menyesuaikan dengan metode perhitungan serta mempelajari jurnal-jurnal penelitian sebelumnya. Informasi yang didapat akan disajikan dalam bentuk tabel, diagram gambar,
serta uraian yang berkenaan dengan rumus-rumus yang berkaitan dengan penelitian. Baiklah, inilah ukuran-ukuran utama dan komponen-komponen pada kapal dan keterangan dari kapal serta spesifikasi-spesifikasi komponen. Baiklah, ini ukuran-ukuran utama kapal serta komponen-komponen kapal. Dan inilah keterangan-keterangannya. Nah, ini dia daya-daya mesin yang dihasilkan olehnya. Inilah data-data yang saya dapatkan dari PT Sumber Samudra Jaya Mandiri. Jadi inilah data-data yang saya ambil. PT Sumber Samudra Jaya Mandiri. Nah, ini semua data-datanya ya. Langsung saja saya terangkan apa itu satuan-satuan yang bisa digunakan dalam menentukan kecepatan kapal. Biasanya, kecepatan kapal digunakan dengan satuan knot, di mana satu knot itu sama dengan 1,8 km per jam. Kalau saya tambahkan, itu sama dengan 0,5144 meter per sekon. Berdasarkan hasil survei, pemeriksaan terhadap orang yang berpengalaman yang pernah turun ke lapangan. Faktor yang menghambat kecepatan terdiri dari dua jenis faktor ya. Ini sudah saya terangkan sebelumnya. Jadi, faktor-faktor tersebut faktor eksternal dan faktor internal. Baiklah, saya langsung saja karena saya sudah terangkan tadi, maka saya lanjut saja kepada hasil yang diharapkan. Hasil yang diharapkan adalah mampu menjelaskan komponen-komponen kapal dengan jelas, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi gerak suatu kapal. Dan saya akan mencoba untuk membuktikan hukum-hukum yang dinyatakan oleh para peneliti sebelumnya dalam menganalisa komponen-komponen kapal, serta penerapan hukum-hukum fisika pada teknik perkapalan. Selanjutnya adalah kesimpulan saya. Kesimpulan saya adalah setelah mempelajari studi pustaka dan metodologi yang dipakai, dapat disimpulkan bahwa kapal akan beroperasi secara maksimal jika didukung oleh faktor-faktor tertentu. Faktor-faktor tersebut bisa saja berasal dari faktor internal dan juga faktor eksternal. Tapi perlu kita ketahui, banyak sekali kecelakaan-kecelakaan yang pernah terjadi atau kesalahan-kesalahan teknis yang pernah terjadi. Hal ini disebabkan karena perhitungan daya mesin yang kurang teliti dan masa beban yang berlebihan. Terkadang menyebabkan kapal itu karam dan sebagainya. Jadi di sini saya hanya berusaha untuk mengurangi resiko tersebut dengan adanya perhitungan yang cermat dan mempertimbangkan faktor-faktor secara menyeluruh tersebut. Saya setidaknya dapat mengurangi resiko tersebut. Di sini saya akan mencantumkan daftar pusakanya ya. Saya akan menjelaskannya. Ini dia daftar pusakanya. Sekian dari presentasi rancangan penelitian saya. Saya harap agar hasil penelitian saya nanti dapat bermanfaat buat pengguna-pengguna angkutan kapal. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih.